Keluarga Brigadir Rizka Sintiani melaporkan peristiwa perusakan yang dilakukan massa dari pihak keluarga Brigadir Esko Fascarelli pada Rabu kemarin. Laporan tersebut disampaikan pihak keluarga Brigadir Rizka ke Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda NTB Kamis. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, membenarkan terkait laporan tersebut. Catur menegaskan saat ini belum dipastikan jumlah terlapor dalam kasus ini. Ia akan melakukan pemeriksaan terhadap rekaman video dan kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pelaku perusakan ini. Terkait dengan adanya peristiwa ini, Catur memastikan tidak akan menghalangi pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko yang tidak lain suami dari Brigadir Rizka. Seluruh alat bukti yang ada di rumah tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga Catur memastikan tidak ada yang hilang akibat peristiwa yang menyebabkan seluruh tembok luar bangunan itu rusak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Rizka, Lalu Armayadi, menyampaikan laporan ini disampaikan oleh nenek dari Brigadir Rizka. Beruntungnya saat peristiwa tersebut terjadi, perempuan berusia 76 tahun itu sudah mengamankan diri terlebih dahulu karena mendengar suara keributan di luar. Armayadi mengatakan selain rumah, ada beberapa barang lain seperti sepeda motor, televisi, dan beberapa barang yang ada di lokasi. Kepala Dusun Nyiur Lembang, Muhammad Rizal, mengatakan kedatangan mereka ini semula untuk mengambil STNK dan BPKB mobil dari Brigadir Esko dan Brigadir Rizka. Rizal mengungkap kejadian perusakan rumah Brigadir Rizka ini terjadi sekira pukul 16 WITA, akibatnya tembok luar dari rumah ini rusak parah, serta kaca dan pintunya juga ikut rusak. Kemarahan pihak keluarga tak sampai di situ, mereka juga merusak kediaman nenek dari Brigadir Rizka dan satu unit motor yang terparkir di halaman rumah itu. Rizal mengatakan massa yang datang menggunakan 2 unit truk, mobil bak terbuka, dan sepeda motor. Ia berharap dengan kejadian ini, polisi meningkatkan pengamanan di sekitar rumah Brigadir Rizka. Atas perusakan itu tidak? Ya, dari keluarga Rizka ya. Tadi juga sudah baru membuat laporan, tapi laporannya belum turun ke kami. Kami masih menunggu laporannya dan kami akan tidak lanjuti. Seperti apa laporannya itu, Bang? Ya, laporannya perusakan. Itu lapor dari nenek. Terlapor sementara masih kita lakukan penyelidikan, Mbak ya. Kita coba dari rekaman-rekaman yang ada, kemudian juga dari CCTV yang ada. Informasinya ada yang mengamankan diri, bahasanya ke Polres itu, Bang, kemarin. Mengamankan diri. Ada perusakan itu dari warga yang melakukan perusakan. Maksudnya mengamankan diri seperti apa? Menyerahkan. Ada beberapa orang yang... bukan menyerahkan, Mas. Sekarang kalau orangnya rumahnya dirusak pasti kan tetap melapor, Mas ya. Ya, yang bersangkutan mengamankan diri di Polres Lobar ya supaya tidak terjadi apa-apa pada dirinya kan. Kalau ada ya itu, Bang, masyarakat dari reaksi dari ada perusakan itu, masyarakat di sana merasa terancam gitu gimana? Ya mungkin kan pasti itu, Mas ya. Kalau orang datang berbondong-bondong ke suatu tempat, apa ada tindak lanjut pengamanan untuk di sana? Terakhir kemarin saya datang ke sana tetap masih ada pasukan, Pak, dari maupun Brimob maupun dari sama Polres, Mas. Ya, Bang, ini kan masih ada garis polisi kemarin terlihat itu menjadi bagian dari proses penyidikan. Ya. Seperti apa mungkin, apakah menjadi satu dalam rangkaian penyidikannya Esko atau berbeda? Berbeda, Mas. Yang Esko kan pembunuhan, Mas ya. Kalau yang sini perusakan. Jadi itu berbeda. Apa tidak nanti menghambat proses penyidikan Tidak. Esko? Enggak ngaruh itu, Mas. Adanya alat bukti yang ada di TKP Kalau itu kan sementara sudah kami amankan semua, Mas ya. sudah ya? Sudah. Itu kan tinggal TKP yang kami amankan supaya orang tidak masuk, tapi mungkin emosi dari massa, jadi kami tetap tidak lanjuti. Meskipun nantinya ada rekonstruksi kedua gitu, apakah itu tidak mengganggu? Mungkin rencananya kalau ada rekonstruksi kedua, kita tidak akan melakukan di TKP, Mbak. Di mana itu, Pak? Ya nanti kan kita rencanakan kalau ada. Berarti belum dipastikan rekonstruksi kedua. Kita lihat nanti aja, Mas ya. Bang, Sabar. kan ini itu adalah katanya reaksi dari masyarakat gitu, Bang, atas adanya perlambatan penanganan. Mereka ini menuntut ada siapa Mr. X itu, Bang. Loh, Mas, kan sudah saya sampaikan di awal, kami tidak bisa menuduh orang tanpa alat bukti yang jelas. Kami juga sudah memberikan pemberitahuan kepada keluarga, kepada pengacara, tahap-tahap dan apa yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Sejauh ini sudah seperti apa, Bang, untuk mengungkap peran Rizky? Ya kami sementara masih mohon bersabar, Mas ya, karena memang kami temukan juga ada
Bukti baru yang mengarah ke sana. Adalah Mas, kami tidak bisa menyampaikan, tapi ada. Kamu mohon bersabar. Ini kan bukannya kayak kasus pemukulan orangnya semuanya ada. Ini ya saya himbau juga kepada masyarakat harus bersabar. Jangan mengandalkan emosi, tolong bersabar. Kita akan melanjuti dan kita akan mengusut sampai tuntas. Pak, hari ini siapa yang melapor Lapor ke siapa? ke Polda? Keluarga dari Rizka. Mm-mm. Iya. Berapa orang yang dilaporkan? Ya kan mereka belum tahu Mas. Nanti kita hasil penyelidikan berapa orangnya ya kita akan kami ungkap. Dan kami lakukan penegakan hukum. Video itu kita ada kan? Oh ya nanti ada ya. Bang, informasinya tadi ada dilakukan tim Inafis juga dari olah TKP. Ya, kami juga olah TKP dari Polda maupun Polres Mas ya. Polres juga kemarin pada saat saya turun sudah melakukan olah TKP di sana. Ada beberapa barang bukti yang disita. Belum kami amankan Mas, kan masih proses sidik, belum kami sita. Ada kami mengamankan ya batu banyak Mas. Terus kemudian CCTV, kaca, pecahan. Bang, untuk laporan lain ya Bang? Laporan korban terkait dengan perusakan yang terjadi semalam. Sore ya. Di rumah ibu ada ya neneknya Rizka. Berapa rumah yang dirusak? Kalau kita lihat dari video saya sebelum ke sana ya, cuma lihat di video lalu kemudian mendengar dari korban ini 2 di rumahnya Rizka dan rumah neneknya yang agak jauh lah. Ini yang melapor Neneknya korban langsung karena dia yang tinggal di rumah. karena ada juga kan motor orang lain di parkiran rumah neneknya. Motor tuh. neneknya. Motor neneknya. Ya, motor apa cucunya. Ada berapa mungkin Motor barang-barang kalau yang tidak salah rusak? ada 1 tadi sama apa persiapan untuk tahlilan, beras, pokoknya perabot rumah tangga, kemudian TV, kulkas dan sebagainya lah, semua isi rumah itu. Pak, saat kejadian seperti apa sih Pak kronologisnya, di mana nenek tersebut berada gitu? Oh, kalau saat kejadian neneknya berada di rumah. Mm-mm. Ya, dengar banyak orang tiba-tiba datang ke rumahnya karena memang neneknya sudah trauma dengan kejadian awal pengambilan mobil dan sebagai pengambilan anak dari Rizka itu. Jadi takut ngelihat orang begitu banyak, dia lari. Artinya kosong di rumah nenek itu ya? Ya, Kosong. ya kosong. Kosong. Dia sudah takut, sudah tidak berani gitu lihat rame orang gitu berdatangan ke rumahnya dia. Terus ini yang dilaporkan ini masyarakat mana nih? Oh, kalau itu masyarakat kami tidak tahu itu masyarakat mana ya. Yang jelas kami laporkan dan itu ada di korban sendiri lah. Yang jelas korbannya ada pengusakan dan memang parah. Kalau di rumah nenek ini apa aja yang rusak ini Pak? Ada motor, saya lihat TV, ada semua kebutuhan pokok, karena itu dalam rangka untuk yang baru saja meninggal suaminya, si nenek ini. Terus kemudian hancur sudah kayak bangunan apa, kaca, pintu apa sudah. Seperti ya kita lihat sendiri kan Ya. di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.